Saya Daniel Tia sebagai host di sini di acara Open the Door, di mana pintu hatimu harus terbuka untuk menciptakan tawa dan tangis menjadi satu. Di sini udah ada orang yang sudah tidak asing bagi saya. Itu saya sendiri. Ya, apa kabar Mas Dani? Cacat, lupa ditanya kabar. Lupa ya, padahal setiap hari ketemu. Ya, namanya manusia bisa kilaf sih. Kita mau ngebahas apa nih Mas Dani? Sisi kehidupan kamu. Oh, oke. Aku mau tanya, kenapa sih awalnya kamu milih aku itu kenapa? Hilaf. Kenapa ya? Keceritain awal pertemuan pertama ketemu aja kali ya. Kalau aku pertama kali ketemu kamu itu kan kalau nggak salah acara di Balai Sarbini ya. Dan dulu kalau orang Jakarta tuh nggak tahu kalau Dani itu bisa jalan dituntun kayak gitu. Ternyata itu bagian dari terapi kan supaya tubuhnya nggak ini. Tapi dulu aku mikirnya kok orang ini dituntun. Dan dulu driver kamu tuh masih yang tatoan yang di sini. Habis itu moro-moro mau parkir minta uang 50.000 ke kamu kan. Aku kan orangnya suka berhalusinasi kayak gitu. Hah? Dia kasihan banget nih anak ini. Aku dulu berpikirnya apa tuh namanya udah cacat terus kayaknya apa dipalakin sama supirnya gitu. Kok aku nggak tahu ternyata kamu vale kan. Minta parkir aja 50.000. Aku mikir akhirnya aku nyuruh kamu duduk di samping aku gitu. Karena almarhum ayahku juga difabel. Jadi kalau lihat yang sejenis kayak apa spesies sejenis iya kalau lihat yang sama pasti ya gitu aku pasti inget ayahku kayak gitu. Jadinya aku yang kayak Mas Dani duduk di samping aku gitu. Akhirnya aku ngobrol-ngobrol gitu. Jadi awalnya mungkin karena dulu aku tuh selalu berdoa sama Tuhan kayak ya Allah aku tuh pengen punya suami yang sama kayak ayahku. Kebetulan ayahku difabel, pakai kursi roda juga, sama udah suaminya, alhamdulillahnya dikabulkan kayak gitu. Jadi tuh apa ya? Ya bener lah, Allah tuh selalu tahu sesuai dengan kapasitas apa yang kita minta gitu. Salahnya nggak detail aku. Harusnya yang sehat gitu ya. Tapi abis itu emang seleraku aja kali yang beda gitu kan ya. Mungkin emang seleraku yang berbau-bau kursi roda kayak gitu. Fetismu aneh ya. Iya kayaknya gitu mungkin. Almarhum ayah dulu kan juga sama kayak aku disabilitas. Sama aku juga disabilitas. Apa yang membuat kamu kok mau menjalani sama-sama disabilitas nih? Apa kamu nggak ngerti, oh nanti aku repot udah ngurusin disabilitas lagi. Ya, sebenarnya mungkin yang berpikiran begitu dulu saat kita mau nikah ya, adalah saudara atau apa. Bahkan waktu ayahku meninggal tuh, Pak Deku apa ya kalau nggak salah nangis-nangis yang kamu tuh kapan, aku anak tunggal. Ibuku sudah meninggal, ayahku sudah meninggal. Dulu pun ibuku sakit, aku rawat juga. Ayahku sempat sakit juga, aku rawat. Sampai ngomong, kamu kapan mau berhenti? Maksud kamu kapan bahagianya? Kamu kapan istirahatnya? Nggak capek ngerawat ayah, ngerawat ibu, nanti ngerawat suami. Dulu pun aku sempat bingung juga, maksudnya sempat galau juga kan. Kita pun sempat hampir mau putus juga kan. Waktu itu aku pun terus terang ke kamu. Tapi terus aku berpikir ya, aku tuh dapetin kamu saat aku yang sudah berserah, dalam arti aku tuh udah berdoa sama Tuhan. Aku tuh udah umurku pas mau nikah sama kamu 27 ya kalau nggak salah ya. Iya 27, aku udah umur segini dan aku udah nggak pikir pacaran dalam artian udah sering lah putus atau segala macem. Aku pengen kalau memang punya pacar yang mau serius dari awal udah nikah aja gitu. Maksudnya aku udah nggak males yang kayak gitu. Dan saat aku dapet kamu, kita udah sama-sama sepakat kayak apa sih kita mau tujuannya gitu. Kayak kamu bisa ngasih motivasi banyak orang dan aku pengen ngerasain jadi anak difabel pasti ada dibulinya, nggak mungkin enggak. Dulu kita pengen buka semua orang open minded kayak cinta tuh nggak kenal kata cacat. Ibuku normal, ayahku difabel dan aku tahu pandangan orang waktu aku kecil. Kaki ayahku sebelum pakai kursi roda tuh yang anak kecil-kecil lain ngikutin jalannya ayahku gitu. Aku pengen mungkin stereotip orang kan karena melihat di TV kalau yang cantik sama ganteng, yang cacat sama yang cacat kayak gitu kan.
sampai ada lagu kayak lagunya yang Manji yang apa ya, Bidadari Tak Bersayap ya kalau nggak salah ya. Itu pun contohnya yang apa, bisu sama bisu juga kalau nggak salah. Maksudnya kadang orang mesti harus ada kayak lihat deh, mereka punya hak yang sama kok, nggak mesti kok difabel sama difabel juga mereka punya hak yang sama, juga kayak bisa dapat yang normal juga kayak gitu. Walaupun hak-hak lain mungkin sama pemerintah sudah lumayan lah ya, pekerjaan, tapi kayaknya untuk mencintai itu mereka masih agak sulit. Dan aku saat sama kamu punya tujuan gimana sih caranya walaupun cuma sedikit kita mendebrak stereotip orang gitu. Jadi tujuan nikah sama kamu tuh ya aku pengen kita berdua sedikit bermanfaat untuk orang lain karena aku tahu perjuangan ayah ibuku kayak apa. Iya, bagi yang mau nyewa alat-alat videographer, fotografi di Kota Malang bisa di Ngalem Store. Alat-alatnya lengkap, ada kamera, ada drone, ada kursi roda. Itu pas saya kunjungi ke sana ya, ada kursi roda. Terus tempatnya juga strategis ya, di pusat kota ya, dekat TMP ya, Taman Makan Pahlawan Malang. Di Jalan Cianjur. Okay. Dan ayah kan udah nggak ada. Kenangan apa yang paling membekas? Nggak cuma ayah sih. Ibu juga. Jadi sebenarnya kita berdua tuh pasangan yang lumayan komplit ya, difabel sama yatim piatu. Gitu. Jadi kalau kita berdoa mungkin lini pertama yang dikabulkan tuh kan benar-benar teraniaya gitu ya. Jadi apa ya? Jadi apa ya? Kesan yang berkesan. Semua pasti berkesan sih. Cuman hal yang paling berkesan, mungkin berkesan dan sedih juga kali ya. Dulu tuh aku keluarga yang lumayan gak kaya-kaya banget ya, ada lah. Sampai kuliah semester akhir itu keluargaku bangkrut. Yang bener-bener aku tuh yang sambil kuliah tuh yang bener-bener cari uang sendiri. Sampai wisuda tuh sampai aku nggak bisa. Aku punya ijazah tapi aku nggak wisuda. Karena waktu itu uangku buat berobat ibu cuman cukup untuk ngambil ijazah tok. Setelah lulus, kenangan berkesan itu saat itu malam-malam tuh ibuku kalau habis maghrib sholat bareng bertiga, ibuku tuh baca doa. Apa sih dulu karena agak stroke, ibuku baca Al-Ikhlas tuh pendek. Dulu aku cuman beli bubur kacang hijau 7.000 tuh cuma bisa beli satu bubur buat bertiga habis maghrib, baca doa, habis sholat, terus kita makan bareng. Habis itu ibuku bilang, ternyata rasanya kacang hijau masih sama ya, begini aja enak ya, bahagia gitu. Dan saat itu ibu langsung bilang kok mata aku satu bisa ngelihat satu enggak, tiba-tiba anfal. Itu kenangan paling apa ya, bahagia tapi sedih juga, berkesan banget tapi sedih juga. Karena saat itu aku nggak punya uang saat itu aku megang uang cuma berapa juta ya untuk bertahan hidup dan nggak bisa bawa ke rumah sakit langsung. Sampai berapa ya? 2 hari apa ya? Mesti harus bingung gimana baru dibawa. Tapi itu kenangan yang indah saat makan bareng bubur kacang hijau bertiga sama bapak sama ibu sebelum ibu meninggal. Tapi Allah tuh maha baik. Saat aku dampingin ibu sendiri di ruang ICU ya, saat ibu harus anfal, suster datengin aku bilang, Mbak, ibu, karena ayahku kan juga stroke, nggak bisa ikut di rumah sakit. Jadi aku yang nemenin ibu sendiri. Suster bilang, Mbak, ibunya sudah mau kritis, temenin. Dan aku bingung harus ngomong apa. Ada satu cewek berjilbab putih-putih, aku nggak tahu, dia dampingin aku di ruang ICU. Dia cuman apa sih, kayak orang datang mau minta apa sih buat bapaknya katanya. Dia sambil bilang, Mbak, bisiin la ilaha illallah ke kuping ibunya. Aku bimbing ibuku, dia bimbing di kupingku, dia ngelus-ngelus aku sampai ibu nggak ada. Itu semua yang kayak, itu sedih tapi indah. Sampai akhir pun Allah tetap bimbing aku. Dan saat aku selesai ibu meninggal, aku cari orang itu udah nggak ada, hilang gitu aja. Itu apa ya, kenangan indah terakhir aku sama ayah, ibu, maksudnya ibu cenderung tapi bertiga. Walaupun sedih,
Tapi aku yakin yang terbaik dari Allah buat aku, yang terbaik untuk ibu. Pesan-pesan dari ibu yang paling diingat apa? Ibu tuh meninggal malam Idul Adha. Pas Lebaran, itu ibu tuh ngelus-ngelus muka aku yang bilang kayak, "Nak, Dek, nanti kalau udah kan aku habis selesai S1 waktu itu. Nanti kalau sudah kerja, punya uang, jangan lupa nerusin S2." Walaupun sampai sekarang akhirnya aku juga belum S2. Hidup yang baik, jaga ayah, tetap jadi kebanggaan ibu. Itu sih dulu omongan ibu. Berarti kamu kan sempat hidup berkecukupan lah istilahnya. Terus jatuh miskin. Saat jatuh miskin ya, dari ada jatuh miskin yang nggak enak sih. Nggak ada orang miskin enak, yang nggak enak, mau nongkrongnya susah gitu. Setelah jatuh miskin ada perasaan nyesel nggak nafkain jadi tulang punggung keluarga? Kok harusnya aku masih bisa main-main? Pasti ada, nggak mungkin ya. Aku manusia biasa yang pasti pengen main. Karena aku pasti kalau main tuh mesti harus seminggu tuh, sebulan tuh belum tentu aku seminggu, sebulan sekali atau 2 kali. Karena harus nemenin ayah atau ibu di rumah. Tapi kan pas sudah mulai kerja itu cuma sama ayah. Dan pasti ada jalan aja yang Allah kasih. Dan aku tahu, aku tuh hidup buat mereka gitu. Jadi aku bisa kuat ngadepin semua cobaan hidup, ya karena aku punya ayah dan ibu. Apa yang ngebuat kamu bangkit dari keadaan kayak gitu? Seems like Kamu. forever since we've been together. Oh God, I miss. Karena dulu saat bener-bener aku jatuh, terpuruk, saat ayah nggak ada, aku ketemu kamu. Kamu yang orang lain bilang fisikmu nggak sebagus yang lain atau apa, tapi kamu tuh yang bener-bener ngasih support aku, ngasih semangat. Terus juga kalau aku saat itu mungkin nggak ketemu kamu juga mungkin belum tentu sekuat itu ya. Karena kamu selalu cerita gimana kamu ngadepin hidup kamu. Mungkin aku nggak ada apa-apanya, kayak aku ngeliat kamu, aku kuat karena kamu aja mampu ngadepin segala macam bully, cobaan di hidup kamu, kenapa aku enggak? Sedangkan kamu calon imamku yang kuat, aku pasti bisa kuat. Kalau ada kata ayah sama ibu ngedenger, pasti ngedenger lah. Apa yang kamu pengen bilang ke ayah sama ibu sekarang? Apa yang kamu mau cerita? Ya Bu, kalau Islam mungkin nggak kenal itu, cuman kalau memang kehidupan diulang 5, 10, 20 kali, kayak ibuku bukan orang yang berpendidikan tinggi, ayahku difabel. Mereka juga bukan yang benar-benar kayak didik yang benar-benar sesuai dengan modern apa gimana, ya normal-normal yang orang biasa lah. Aku bakal tetap mau jadi anak ayah, ibu dengan kesulitan yang kita hadapi, kebahagiaan yang kita hadapi berpuluh-puluh kali. Aku tetap mau jadi anak ayah dan ibu dan nggak pernah terlintas satu kali aja penyesalan kalau aku jadi anak ayah dan ibu. Aku bakal cerita kalau aku punya suami yang hebat, punya anak, punya keluarga yang baik sekarang. Ayah ibu di sana bahagia ya sama adik, almarhum adik. Tunggu nanti adik, suami, anak, nanti kita kumpul sama-sama di surga di sana. Amin. Sekarang adik hidup bahagia di sini. Ayah ibu nggak usah sedih lagi, nggak usah khawatirin adik lagi. Ya, terima kasih udah berbagi cerita sama seorang Dani Antia yang mungkin di mata orang bukan apa-apa, cuma pemikirannya kolot. Enggak semua orang sih bisa berpikiran sama kan. Makasih udah mau berbagi cerita sama aku. Makasih udah mau jadi istri aku juga. Aku sangat bersyukur punya istri kayak Aku kamu. juga sangat bersyukur punya suami kayak kamu. Kalau dulu kamu nggak bilang ke aku,
waktu ngelamar, kamu mungkin bukan orang yang sempurna, tapi kamu pengen menyempurnakan hidup aku, mungkin aku nggak bakal jadi istri kamu sekarang. Terima kasih suamiku. Ya, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di lain kali. Bye-bye.